Yang Mulia Ratu yang ada dalam tubuh Chu Feng berharap Chu Feng bergabung dengan aliansi Yi, namun Chu Feng tidak tertarik dengan hal tersebut. Yang Mulia mengingatkan jangan sombong karena Chu Feng berada di ranah spirit martial tingkat 8. Itu karena ia mempunyai dukungan dari guntur ilahi. Terlebih lagi, spirit martial tingkat 8 juga tidak terlalu mengesankan. Bahkan dalam sekte Azure Dragon yang merupakan sekte tingkat 2 juga bukan keberadaan yang tinggi. Di atas ranah spirit martial ada juga ranah origin martial dan ranah profound martial, bahkan ranah heaven martial. Jika Chu Feng tidak bisa mengumpulkan tumbuhan mujarab untuk memberi makan guntur ilahi dan membiarkannya terus tumbuh, lalu Chu Feng takutnya tak akan mencapai puncak kelak. Namun masih ada harapan untuk menjadi Martial King. Martial King bukanlah praktisi terkuat. Di atas Martial King masih ada Martial Emperor, Martial Ancestor, Martial Immortal, dan Martial Exalted. Namun puncak dari kultivasi bela diri adalah Martial God. Chu Feng terkejut mendengar perkataan dari suara di dalam tubuhnya. Sumei, Baihu, dan Bailong berjalan menuju ke tempat Chu Feng. Chu Feng telah menyelamatkan Sumei. Sumei tak ingin berhutang budi kepada Chu Feng. Sumei ingin Chu Feng bergabung dengan aliansi Yi dan saling membantu satu sama lain. Chu Feng mempunyai kekuatan mental yang kuat. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, begitu bertemu dengan Sumei, ia langsung menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan aliansi Yi. Mereka pergi terburu-buru. Sambil jalan, Sumei menjelaskan apa yang ia tahu kepada Chu Feng. Kecuali berburu obat mujarab saat masih menjadi murid sekte Azure Dragon, juga dibagikan berbagai misi. Pertama, kontribusi pada sekte. Kedua, juga bisa mendapatkan lebih banyak uang. Terlebih dengan menyelesaikan misi juga bisa meningkatkan kultivasi. Awalnya aliansi Chu mendapatkan misi dengan kesulitan tak terlalu tinggi, tapi hadiahnya cukup bagus. Kakak Cue dan yang lainnya bersiap untuk berangkat, tapi mereka dihentikan oleh Liu Mang, pemimpin aliansi Liu, dan memaksa merebut misi itu. Cue kewalahan dan dikepung oleh mereka. Akibatnya tidak hanya kaki yang patah, Cue juga kultivasinya dihancurkan olehnya. Dengan begini, Cue tak bisa berkultivasi lagi. Kakek dari Liu Mang adalah tetua aula disiplin. Sikapnya selalu arogan. Meski aliansi Yi tidak takut, tetapi melihat status tetua Liu juga tidak bisa menyinggungnya. Sekte Azure Dragon mempunyai aturan. Semua bilang kakeknya adalah tetua disiplin. Kakek menginterogasi cucu sendiri, apa yang kau harapkan dari hasil pengadilan? Chu Zhen memohon pada Chu Feng untuk memberi keadilan bagi Cue. Ia bahkan sampai berlutut dan meminta maaf atas perlakuan saudara-saudaranya selama ini. Chu Feng setuju. Ia meminta Chu Zhen untuk memimpin jalannya. Chu Feng, Chu Zhen, 带路。 Di tempat Cue terdengar suara Liu Mang marah-marah. Ia berpikir jika aliansi Chu mencuri misi darinya, ia lantas menyuruh mereka untuk memanggil orang hebat yang mereka tahu. Ia akan membiarkan sekte Azure Dragon tahu siapa yang mereka singgung. Kelakuan Liu Mang kali ini memang sungguh di luar batas. Meskipun ia mempunyai latar belakang, tak seharusnya bersikap seperti itu. Ketika Liu Mang menggoda wanita dari aliansi Chu, tangannya langsung digenggam oleh Chu Feng. Liu Mang kesakitan. Liu Mang menyuruh teman-temannya untuk menghajar Chu Feng. Namun mereka semua berhasil dikalahkan oleh Chu Feng. Chu Feng menanyakan apakah kaki dari Cue dirinya yang telah mematahkannya. Liu Mang tak mengaku. Tak perlu basa-basi, Chu Feng langsung saja melakukan hal yang sama kepada Liu Mang. Perlakuan Chu Feng terhadap Liu Mang dihentikan oleh kakeknya. Menyerang rekan seperguruan itu adalah kejahatan besar. Chu Feng menyuruh kakeknya Liu Mang untuk melihat jika cucunya mematahkan kaki rekan seperguruannya dan menghancurkan kultivasinya. Karena kali ini cucunya yang berbuat salah, bisa-bisanya masih membela dengan berdalih jika cucunya masih muda, wajar jika tak bisa mengendalikan diri.
Karena dia sengaja melukai seseorang, cukup memberi dia beberapa luka. Paling-paling dirinya akan menggunakan nama Aula Disiplin untuk menebusnya. Kakek Liu Mang berniat memberi kompensasi kepada orang yang dicelakai oleh cucunya dengan melindungi orang tersebut, juga memberinya pakaian dan juga makanan. Chu Feng mendengar hal itu sedikit jengkel. Ia merasa jika Pak Tua itu sungguh tak tahu malu. Karena tak sesuai harapan Chu Feng, maka Chu Feng akan membantu mengurus cucunya untuk kakeknya Liu Mang. Liu Mang ketakutan. Ia meminta kakeknya untuk menolongnya. Ketika Chu Feng hampir memberi Liu Mang pelajaran, dirinya diperingatkan oleh sesuatu yang ada dalam dirinya untuk tidak melakukan hal itu sekarang karena masih ada waktu yang panjang untuk balas dendam. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini tidak boleh menyinggung tetua Aula Disiplin. Kakek dari Liu Mang mengingatkan jika di belakang keluarga Liu ada kota Xuanwu. Jika dirinya berani bertindak hari ini, maka seperti menantang kota Xuanwu sampai mati. Chu Feng tak memperdulikan itu. Ia menantang, memang sepertinya dirinya ditakdirkan untuk menantang kota Xuanwu sampai mati. Karena ancamannya tidak berhasil, kakek Liu Mang sedikit lembut kepada Chu Feng. Ia mengatakan jika dirinya pasti akan memberi penjelasan jika Chu Feng melepaskan cucunya. Chu Feng tidak membutuhkan penjelasan, lalu Chu Feng menghapus kultivasi dari Liu Mang. 我来管！我刘家今天你敢动手，就要把玄武城得罪死不老大将。把流氓给废了。 Ketua itu marah dan mengancam jika dirinya akan membunuh Chu Feng. Kabar tentang Chu Feng yang membuat Liu Mang cacat pun terdengar sampai di telinga Gong Luyun. Sebelumnya Gong Luyun juga menerima surat. Surat itu mengabarkan jika Chu Feng dari kota Kaosan seorang diri dan dengan kekuatan spirit martial tingkat 8 dapat memusnahkan keluarga Su dari kota Lisu. Rekan Gong Luyun kaget mendengar jika Chu Feng berada di spirit martial tingkat 8. Padahal waktu dirinya lulus ujian kemarin, Chu Feng hanya spirit martial tingkat 5. Gong Luyun berspekulasi entah saat Chu Feng mengikuti ujian, dia menyembunyikan kekuatannya atau mungkin dia hanya dalam waktu 2 hari dapat menerobos dengan cepat dari spirit martial tingkat 5 menjadi tingkat 8. Jika memang begitu, bakat seni bela diri Chu Feng sangatlah tinggi. Meskipun bakatnya tinggi, tapi tidak tahu bagaimana cara menahan diri. Dia menyinggung tetua Liu hari ini, tidak tahu bisakah Chu Feng menangani masalah tersebut. Seseorang mengatakan kepada kakek Liu pada saat seperti itu harusnya jangan membuat masalah. Padahal dirinya tahu dengan jelas bagaimana sikap dari cucunya. Jika benar-benar terus memperpanjangnya, bisa saja akan berakhir buruk. Tetua Liu tidak peduli karena Chu Feng telah membuat cucunya lumpuh. Dirinya akan mencongkel mata Chu Feng, memotong telinganya, hidung, lidah, dan dirinya akan memotong anggota tubuhnya. Kakek Liu akan memotongnya hidup-hidup. Terdengar suara tetua Suro mengatakan jika tetua Liu tak bisa membalaskan dendam itu. Tetua Suro datang bersama adiknya yakni Sumai. Tetua Suro datang ke tempat itu untuk menjamin Chu Feng. Tetua Suro memberi penjelasan jika Liu Mang menjadi seperti itu karena melakukan kejahatan. Tetua Suro meminta tetua Liu untuk segera melepaskan Chu Feng karena dirinya masih punya banyak urusan. Tetua Liu tak rela jika harus melepaskan Chu Feng. Ia memberitahu tetua Surau jika Chu Feng pasti mati di tangannya. Tetua Surau juga memberitahu tetua Liu bahwa dirinya akan melindungi Chu Feng. Dengan jabatan tetua Surau di sekte Azure Dragon yang kemungkinan lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan tetua Liu, tak membuat tetua Liu takut kepada tetua Surau. Tetua Liu berani seperti itu karena dirinya didukung oleh kota Xuanwu. Tetua Surau tak takut, ia menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Membuat tetua Liu tak menyangka jika basis kultivasi tetua Surau sudah sampai di tahap seperti itu.
Ia menanyakan mengapa dengan kekuatannya yang seperti itu masih merendahkan diri menjadi tetua sekte Azure Dragon. Tetua Sura meminta untuk tidak menanyakan hal yang tidak menjadi urusannya. Tetua Sura sekali lagi mengingatkan untuk tidak mengganggu keluarga Chu lagi. Jika tidak, mereka akan benar-benar berselisih sengit. Bahkan kota Suanwu mungkin tidak bisa melindungi Tetua Liu. 不要欺人太甚！乌雀城长老，不干你，别对楚家人下黑手。 Sumai menyenggol Chu Feng yang mengisyaratkan agar Chu Feng berterima kasih kepada kakaknya. Tetua Sura memberitahu Chu Feng agar dirinya tidak perlu berterima kasih. Jika bukan karena Xiao Mei menemuinya tepat waktu, mungkin dirinya akan terlambat untuk menyelamatkan Chu Feng. Chu Feng pernah menyelamatkan kehidupan adiknya. Chu Feng dalam masalah, tentu dirinya akan membantu. Tetua Sura menanyakan misi apa yang diterima oleh Aliansi Yi. Kali ini Aliansi Yi menerima misi penjelajahan. Sumai mendengar jika di kota kuno belantara muncul makam Master Rana Heaven Martial. Sumai mengatakan jika Chu Feng tidak bergabung dengan Aliansi Yi, dirinya tidak akan bisa mengikuti dan memanfaatkan dirinya. Aliansi akan mengirim 4 orang untuk pergi ke makam tersebut, yakni Sumai, Chu Feng, Bai Long, dan juga Bai Hu. Chu Feng seperti merasakan ada seseorang yang mengikutinya, namun saat ia menoleh tak ada siapa-siapa. Ketika ditanya, ia mengatakan jika dirinya hanya melamun saja. Chu Feng menduga jika di makam tersebut pasti akan ada banyak harta. Begitu banyak harta, pasti akan ada begitu banyak orang yang ingin memasukinya. Meski mereka nanti pergi ke makam tersebut, Sumai pesimis jika mereka hanya akan mendapatkan harta sisa. Metode rahasia pengobatan mistik tingkat tinggi atau lainnya, dirinya tak mengharapkannya. Sumai mengatakan cukup membawa kembali beberapa mutiara roh, mungkin ada beberapa peluang. Tetua Sura meminta Sumai untuk berhati-hati, jangan terlalu percaya diri saat dalam bahaya. Yang terpenting adalah keselamatannya. Sumai memberikan sesuatu kepada Chu Feng. Itu adalah kantong ruang, meski bentuknya kecil, namun ada banyak ruang di dalamnya. Saat tiba di makam Heaven Martial, harusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan Chu Feng. Sumai memberikan kantong itu berharap Chu Feng akan bekerja keras untuk Aliansi Yi. Terlihat seseorang memakai jubah sedang mengawasi mereka bertiga. Chu Feng dan lainnya dalam perjalanan menuju makam Heaven Martial. Di tengah perjalanan mereka istirahat agar tidak kelelahan. Chu Feng tiba-tiba terbangun. Ia mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada bahaya yang mengancam. Seseorang berjubah yang tadi siang mengawasi Chu Feng dari kejauhan kini terlihat lagi. Ia memuji Chu Feng yang masih begitu muda namun memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Keesokan harinya Chu Feng dan lainnya tiba di reruntuhan. Mereka bingung mengapa tak ada orang satupun di tempat itu. Mereka mengira jika makam Heaven Martial tidak terlalu menarik, jadi tidak banyak orang yang datang. Sumai meminta semua untuk berhati-hati dan jangan gegabah. Chu Feng menganggap jika tempat dengan suasana seperti sudah mau menjadi abu, bagaimana mungkin itu adalah makam Master Rana Heaven Martial. Sumai memberi penjelasan jika setiap batu yang ada di tempat itu semuanya telah dikuatkan oleh master spiritualis dunia dengan pesona. Meski Chu Feng menyerangnya 10 kali juga tak bisa menghancurkannya. Master spiritualis dunia adalah master yang sangat istimewa. Mereka mempunyai semacam kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Hal itu disebut pesona. Apalagi mereka juga mempunyai kesadaran yang sangat kuat. Ada begitu banyak kultivator di dalam benua. Master spiritualis dunia sangatlah langka. Jadi mereka adalah orang-orang yang direkrut oleh sekte-sekte besar. Sekte Azure Dragon hanya mempunyai 1 orang.
Dalam 2 tahun ini, Gong Luyun memohon untuk menjadi muridnya. Orang tersebut bernama juga Liu Yun, tak mungkin menerima Gong Luyun. Tanpa kekuatan mental, tak ada gunanya juga jika kultivasinya tinggi. Jika saja Chu Feng menjadi muridnya, mungkin benar-benar bisa, karena Chu Feng memiliki kekuatan mental. Kekuatan mental adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir, tidak bisa didapatkan melalui kultivasi. Siapapun yang memiliki kekuatan mental tidak hanya mempunyai bakat tinggi dalam seni bela diri, kesadarannya juga tidak tertandingi di dunia, dapat merasakan bahaya yang tidak bisa dideteksi orang-orang biasa. Tak heran jika kakaknya Sumei sangat memperhatikan Chu Feng, bahkan menyuruh dirinya mengundang Chu Feng untuk bergabung. Akhirnya mereka tiba di depan pintu masuk makam Heaven Martial. Mereka melihat ada seseorang. Chu Feng bisa merasakan jika orang itu masih hidup. Ketika Chu Feng ingin menyentuh tanda yang ada di dahi orang tersebut, orang itu tiba-tiba menghentikan tangan Chu Feng dengan tangannya dan menanyakan apakah yang telah ia lakukan. Orang berjubah itu merasakan nafas orang itu sangat kuat. Orang itu bereaksi ketika menyentuh Chu Feng.